Pernah nggak sih lo dengar kalimat, gagal berencana itu sama aja kayak berencana buat gagal? Banyak orang mikir, jalanin aja dulu, gimana nanti? Tapi di dunia bisnis, kalau lo cuma modal gimana nanti, yang ada bisnis lo bakal mati duluan sebelum berkembang. Di modul 2 kemarin kita belajar cara baca lingkungan. Nah, di modul 3 ini, kita bakal belajar gimana caranya ngeramu semua info itu jadi sebuah rencana. Welcome back to Modulpedia. Hari ini kita bakal bedah tuntas modul 3 Manajemen Kode EMBS 4101 atau EKMA 4116 tentang perencanaan dan perencanaan strategis. Kita bakal bahas dari definisi dasar, jenis-jenis rencana, sampai gimana raksasa kayak Coca-Cola bisa bertahan puluhan tahun cuma gara-gara satu hal, strategi yang matang. Pasang posisi paling nyaman, jangan kasih kendor, let's go! Pertama, kita harus sepakat dulu. Perencanaan itu adalah fungsi pertama dalam manajemen. Dia itu kakak tertua yang harus ada sebelum lo ngurusin organisasi, staf, atau pengawasan. Simpelnya gini, lo mau liburan ke Bali, lo pasti nentuin dulu mau naik apa, nginep di mana, budgetnya berapa. Itu perencanaan. Tujuannya buat apa? Buat meminimalisir risiko dan ketidakpastian. Bayangin, lo ke Bali tanpa rencana. Pas nyampe sana, hotel penuh, duit kurang, ya wassalam. Di organisasi juga gitu. Dulu, perencanaan cuma urusan orang pabrik buat nentuin target produksi. Tapi sekarang, mulai dari HRD sampai pemasaran, semuanya wajib punya rencana. Bahkan penelitian bilang, perusahaan yang punya perencanaan formal itu labanya jauh lebih gacor dibanding yang cuma asal jalan. Tapi ingat, perencanaan itu kayak pisau bermata dua. Positifnya, bantu manajer lihat masa depan, koordinasi antar departemen jadi rapi, dan semua orang fokus ke satu tujuan. Negatifnya, kalau lo terlalu keasikan bikin rencana tapi nggak eksekusi, ya buang-buang waktu. Manajer yang jago harus bisa jaga keseimbangan antara mikir atau planning dengan gerak atau action. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, lo harus tahu kalau rencana itu nggak jatuh dari langit. Pakar manajemen kayak Peter Drucker bilang, perencanaan itu ada prosesnya. Menetapkan tujuan, lo mau kemana? Analisis keadaan, lo sekarang di mana? Identifikasi kemudahan dan hambatan. Apa faktor pendukung dan penghambatnya? Mengembangkan rencana. Baru deh, lo susun langkah-langkah aksinya. Ingat, jangan dibalik. Jangan bikin rencana dulu, baru nyari tujuannya. Itu namanya gabut yang terstruktur. Nah, rencana itu nggak cuma satu jenis. Di modul ini, ada beberapa variasi yang harus lo paham biar nggak ketuker. Pertama, visi dan misi. Misi itu alasan kenapa bisnis lo ada di dunia ini. Contoh, perusahaan kereta api misinya bukan cuma jalanin kereta, tapi menyediakan jasa transportasi. Sedangkan visi itu cita-cita jangka panjang, alias mau jadi apa kita 10 tahun lagi. Kedua, tujuan. Hasil akhir yang mau lo capai. Misalnya, tahun ini harus untung 1 miliar. Ketiga, strategi. Rencana besar buat ngalahin lawan. Contoh klasik nih, tahun 70-an mobil Jepang masuk ke Amerika. Pas merek Amrik bikin mobil gede-gede, Jepang bikin mobil kecil yang irit bensin. Pas krisis bensin dateng, Jepang menang telak. Keempat, kebijakan. Pedoman cara berpikir buat ambil keputusan. Contoh, karyawan dilarang terima hadiah dari supplier. Kelima, prosedur. Langkah detail kronologis, kayak resep masak. Step 1 apa? Step 2 apa? Keenam, aturan. Ini harga mati. Dilakukan atau nggak dilakukan, nggak ada ruang nego. Contoh, dilarang nerokok di area gudang. Ketujuh, program dan anggaran. Program itu kumpulan rencana yang kompleks, sedangkan anggaran itu rencana yang bentuknya angka atau duit. Biar lo nggak pusing, bagi rencana jadi 3 level, kayak tingkatan bos di kantor. Rencana strategis, manajemen puncak. Ini rencana jangka panjang buat seluruh organisasi. Ibaratnya, jenderal perang lagi nentuin cara menangin perang. Fokusnya ke misi dan alokasi sumber daya gede.
Rencana taktis, manajemen menengah. Ini buat nurunin strategi jadi aksi nyata per departemen. Jangkanya lebih pendek. Kalau strateginya masuk ke pasar global, taktisnya adalah bangun pabrik di Vietnam. Rencana operasional, manajemen bawah. Ini rencana harian yang teknis banget. Nah, di tingkat operasional ini, lo harus bisa bedain dua hal. Standing plan, rencana tetap, ini kayak SOP atau prosedur tetap. Contoh nyatanya, cara goreng ayam di McD. Siapapun yang goreng, rasanya tetap sama, karena ada prosedur yang dipakai berulang-ulang. Single use plan, rencana sekali pakai. Ini rencana yang dibuat buat situasi tertentu aja. Contoh nyatanya, anggaran buat acara konser kampus atau promo grand opening toko lo. Sekali acaranya beres, ya rencananya nggak dipakai lagi. Manajer juga harus punya perencanaan situasional atau contingency planning. Bahasa tongkrongannya, plan B. Kalau ekonomi lagi hancur atau kompetitor tiba-tiba banting harga, lo udah tahu harus ngapain, bukan malah panik. Sekarang kita masuk ke dagingnya. Gimana cara nentuin strategi yang tepat? Di sini kita harus panggil pakarnya, Michael Porter. Porter bilang, keuntungan lo itu tergantung dua hal. Seberapa menarik industrinya dan gimana strategi lo di situ. Tapi sebelum milih strategi Porter, lo harus pakai analisis SWOT sebagai jembatan strategi. Lo udah bahas SWOT di modul 2. Tapi di modul 3 ini, SWOT itu jadi bahan bakar buat milih strategi mana yang cocok. Contoh nyata, kenapa Apple milih strategi diferensiasi, jadi yang paling beda? Karena dari hasil SWOT-nya, strength mereka ada di desain dan ekosistem yang eksklusif. Jadi mereka nggak perlu capek-capek perang harga sama brand HP murah. Selain diferensiasi, Porter kasih 2 pilihan strategi generik lainnya. Kepemimpinan biaya rendah, low cost, lo main di efisiensi, harga paling murah sejagat raya. Contoh Walmart atau maskapai LCC. Atau fokus, lo nggak mau ngelayanin semua orang. Lo cuman incer segmen kecil tapi lo raja di situ. Misalnya, cuma jualan alat pancing buat profesional. Emang kelihatan gampang di teori, tapi implementasinya susah setengah mati, bro. Kayak lo bilang, cita-cita gue jadi bintang film. Ngomongnya gampang, audisinya yang berdarah-darah. Tapi bro, bikin rencana itu nggak gampang. Ada hambatannya. Pertama, tujuannya nggak realistis, ketinggian. Kedua, lingkungan yang perubahannya super cepat, kayak industri gadget. Ketiga, orang-orang di dalam organisasi yang malas berubah atau takut gagal. Gimana cara ngatasinnya? Komunikasi dan partisipasi. Jangan cuma perintah dari atas. Libatin karyawan pas bikin rencana biar mereka ngerasa memiliki. Sistem reward yang benar. Kasih bonus buat yang berani ambil risiko dan capai target. MBO atau Management by Objectives. Ini metode dari Peter Drucker. Intinya, manajer dan bawahan duduk bareng nentuin target. Jadi nggak ada tuh yang ngerasa dipaksa. Kesimpulannya, modul 3 ini ngajarin kita kalau jadi manajer itu bukan cuma soal pinter merintah, tapi pinter neropong masa depan. Lo butuh misi yang jelas, strategi yang tajam, dan fleksibilitas buat ganti rencana kalau keadaan berubah. Ingat, strategi yang bagus itu bukan yang cuma keren di kertas, tapi yang bisa lo laksanakan alias implementasi. Rencana tanpa eksekusi itu cuma mimpi. Eksekusi tanpa rencana itu mimpi buruk. Gimana? Udah makin paham kan bedanya rencana strategis sama operasional? Kalau ada yang masih bingung, gas tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe Modulpedia. Biar nggak ketinggalan bedah modul 4 nanti tentang pengambilan keputusan. Gue pamit, be a proactive manager, not a reactive one. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!